teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, akhirnya saya masuk ke dalam ruang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Iya, Pak Wagub, ini ada banyak kemudian informasi yang tentu membuat kita prihatin, meskipun tetap harus jaga semangat. Saya bisa dengan Pak Wagub seperti ini juga melakukan protokol kesehatan, juga tadi sempat dites juga. Ya, bersyukur Alhamdulillah negatif. Saya ingin tanya, seberapa parah kemudian DKI Jakarta? Yang saya dengar 85% rumah sakit semuanya bed occupancy rate-nya, BOR, udah nggak ada. Ya, jadi memang kalau kita melihat kapasitas daripada okupansi rumah sakit, itu kita sudah mencapai 80%. Namun perlu kami sampaikan, sesungguhnya Jakarta ini tidak hanya melayani warga Jakarta. Berapa persen yang warga di luar Jakarta? Warga non-Jakarta itu range-nya di antara 24 sampai 30%. Oke, hampir sepertiganya. Namun kita kan sebagai pemerintah kan tidak boleh membedakan. Setelah dari Aceh, Papua datang kebetulan sakit, ya kami layani sebaik mungkin seperti kami melayani warga Jakarta. Jumlah tenaga kesehatan kita tambah, laboratorium kami sudah 82, jumlah PCR test kami luar biasa sudah 13 kali dari standar WHO. Angka kesembuhan kami sudah 89%. Angka kematian menurun terus sudah sampai 1,6%. Itu artinya apa? Kami bisa mengendalikan COVID ini, sekalipun penyebaran masih tinggi, bisa terkendali. Jadi itulah kemudian katakan bahwa pemerintah pusat diminta untuk turun karena DKI Jakarta kewalahan menangani, terutama yang di pinggiran. Tidak, kami tidak kewalahan. Kami bahkan melebihi kapasitas kami. Justru kami membantu warga di luar Jakarta. Pemakaman saja 20% ya, non-Jakarta karena COVID dimakamkan di Jakarta. Oke. Jakarta tidak kewalahan, meskipun kawan sejawat dari Pak Wakil Gubernur, Pak Riza Patria, Ali Lubis, ya, Ketua DPCD Jakarta Timur, menyatakan bahwa ya Gubernur Anies mundur aja, meskipun nggak dikatakan Wakil Gubernur juga suruh mundur aja sih. Karena tidak mampu kemudian untuk menangani COVID-19. Ini kan suatu hal yang aneh, suatu hal yang janggal. Kenapa? 4 tahun sejak awal jadi gubernur tidak pernah kemudian bersuara sumbang Partai Gerindra, tapi baru kali ini suara sumbang. Ada apa sesungguhnya, Pak Wagub? Beberapa hari lalu saya membaca berita itu terkait adanya wacana pihak Pemprov DKI meminta pihak pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di DKI. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Jadi yang bersangkutan memahaminya salah. Dianggap kalau kita minta pemerintah pusat mengkoordinir, membantu. Yang dimaksud mengkoordinir apa? Mensinergikan. Seperti yang PPKM itu namanya mengkoordinir. Memang kebijakannya pemerintah daerah itu diberi kewenangan. Tapi kalau masing-masing diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi beda-beda. Periodisasinya, substansinya, kapasitas, jam operasional. Nah, kita minta ditarik ke atas. Seperti sekarang bagus sekali. Seragam periodisasinya sama, substansinya sama, mudah-mudahan fase kesehatannya sama. Itu yang kita minta. Jadi bukan kami melepas. Kemudian apa yang dilakukan Ali Lubis juga sudah kami tegur. Bahwa yang bersangkutan salah memahami. Justru kita harus jujur, prestasi Pak Anies membangun Jakarta sangat terlihat. Kita mendapatkan award transportasi, award anti korupsi, dan banyak award sekali. Silahkan dicek. Kemudian penanganan COVID juga kita mendapat apresiasi dari WHO, dari dunia, luar biasa gitu. Sekalipun memang peningkatannya masih tinggi, tapi lah itu fakta dan kenyataannya, tapi kita bisa mengendalikan dengan baik. Meskipun kemudian ada kemudian spekulasi yang berkembang bahwa ini merupakan persaingan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto di 2024. Kita bicara soal misalnya draft RU Pemilu, di mana ada Pilkada 2022 dan 2023. Dan Gerindra tidak mendukung itu. Itu kemudian muncul spekulasi memberikan karpet merah bagi Pak Prabowo Subianto untuk kemudian menghilangkan pesaingnya Anies Baswedan. Yang pertama ya, Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu sama Pak Prabowo, ngobrol hampir 2 jam. Sama saya hari-hari, jadi tidak ada masalah. Jadi komunikasi. Tiba-tiba muncul ada apa? Apa mengklarifikasi kemarin pernyataan dari Ali Lubis? Hubungan kan silaturahmi terus. Termasuk juga kemudian kan Ketua Harian Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko Ahmad ketemu dengan Bang Riza. Ya ketemu kan silaturahmi. Saya ini udah hampir nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan? Saya nggak ada hubungan. Saya ini kebetulan sudah 10 bulan ya. Sejak jadi Wagub
Saya sempat sekali mampir ke DPR, teman-teman kangen, ada waktu kosong. Kemudian teman-teman, Zah, gue mau lihat dong kantor lo kayak apa sih? Nah, anda mampir ke sini sebentar. Dan nggak lama itu, nggak Dan sampai momennya pas beberapa jam setelah 15 pernyataan Ali menit. Lubis muncul. Sebenarnya nggak ada hubungan. Sama sekali Anda Nggak ada mengklaim itu hubungan. nggak ada Tapi hubungan. justru itu jadi baik. Sehingga kenapa jadi baik? Karena kebetulan ada wartawan tanya, jadi jelas klarifikasinya. Yaitu kami mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies Sandi dan diteruskan oleh Anies Ariza sampai 2022. 2022. Setelah itu kemudian tidak tahu. Saya tahu bahwa Bung Ariza kan lama juga di Komisi 2 yang menangani soal pilkada dan lain sebagainya. Pilkada 2022-2023 itu seharusnya dilaksanakan atau tidak menurut Bung Ariza? Kalau mengacu pada undang-undang yang ada, ya Harusnya tidak. memang tidak. Ya. Tapi kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2, kalau beban politik dijadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jadi idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi pilpres dan pileg, pilkada tidak perlu ada serentak nasional. 3 gelombang di tahun yang sama untuk pilkada atau Ya, tahun yang 3 berbeda? gelombang sesuai dengan priorisasinya. Oh, oke. Di tahun yang berbeda. Di tahun yang berbeda. Itu menurut saya melihat beban pemilu itu harus dibagi. Antara pilpres, pileg, dan pilkada tidak baik kalau dijadikan dalam satu kesatuan waktu yang sama. Termasuk juga saya ingin konfirmasi, Anda juga masuk pimpinan Partai Gerindra juga, apalagi di Jakarta, ibu kota. Pak Prabowo ada rencana maju 2024? Jangankan 2024 yang masih terlalu lama. Kemarin saja pengalaman 2019, pengalaman 2014, begitu banyak orang yang mendukung, menginginkan dia maju dan sebagainya dengan survei-survei yang meyakinkan. Beliau memutuskan di detik-detik terakhir. Oke. Kenapa saya tanyakan ini? Kenapa dia memutuskan di detik terakhir? Dia ingin bijaksana, Iya. tidak ingin mendahului. Jadi apalagi bicara pemilu 2004. Beliau adalah orang yang cerdas, bijaksana, apalagi posisinya sekarang di pemerintahan sebagai menteri. Jadi beliau pasti tahu menempatkan yang terbaik. Tugasnya sekarang sebagai Menhan harus sukses berhasil membangun, mempertahankan negara. Saat ini betul. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ada perjanjian yang tertunda, perjanjian batu tulis yang kemudian sempat membuat heboh di tahun 2014, nanti akan dilanjutkan di 2024. Gerindra berpasangan dengan PDI Perjuangan. Saya kira itu terlalu jauh dan terlalu berlebihan ya. Menarik ini 2021 awal, Kan belum ditepati masalah perjanjiannya, 2024 Pak ya. Ariza. Ya orang politik, orang partai itu biasa berkomunikasi, bersilaturahmi, bikin deal-deal kecil atau yang tertulis tidak tertulis itu bagian dari komunikasi politik, itu saya kira biasa saja. Yang penting semua punya tugas yang sama, ingin membangun bangsa negara yang sejahtera, adil dan makmur. Dan ini mau komitmen juga karena Pak Ariza, Bung Ariza ini juga selain wakil gubernur juga adalah elit partai. Saya ingin tanya terkait DKI, jadi tidak benar bahwa ada kewalahan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hanya meminta kolaborasi, bekerja sama antara Pemprov dengan pemerintah pusat. Betul, kami tidak pernah kewalahan, bahkan sistem kami, manajemen kami, secara digital, online, aplikasi kami luar biasa. Jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur pasien, setiap saat bisa kita cek. Oke. Ya. Dan yang kita minta ada peningkatan. Sejauh ini koordinasinya sangat baik dengan daerah, dengan pusat. Tidak hanya rapat-rapat di internal, tapi dengan Satgas, Pak Doni, dengan para Menko, bahkan dengan Pak Presiden juga kami sering rapat. Prinsipnya pemerintah pusat dan daerah kita all out bekerja sama mencegah dan menanggulangi. Baik. Alhamdulillah ini semakin baik. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Terima kasih, Bu Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga elit dari Partai Gerindra. Terima kasih telah memberikan informasi di program ini. Termasuk juga misalnya kalau seandainya ada Pilkada 2022 misalnya di DKI Jakarta nanti, PDI Perjuangan sudah mempersiapkan Ibu Risma untuk menantang Anies Baswedan. Nanti ada yang jemput, Bapak saya cari ke rumah. Biar Bapak nggak kehujanan, sudah bisa makan, ya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif